Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fitriani, NPM 0821 0006. Saya mahasiswa Universitas Indonesia Maju jurusan Keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Indah, saya mahasiswa UIMA jurusan Ilmu Kesehatan, nomor NPM 0821 000052. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Sari, dari Universitas Indonesia Maju, jurusan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keperawatan, dengan nomor NPM 0821 01 0005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Setiawinarni dengan nomor NPM 0821 01 0049 dari Universitas Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praistuli Setia Perdana. Saya mahasiswa Universitas Indonesia Maju, jurusan Keperawatan dengan nomor NPM 082 10 100 15. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Saya dengan Rita Sari Ibu. Sebelumnya saya ingin memberi penyuluhan tentang hipertensi ya Ibu ya. Sebelumnya saya ingin memerlukan waktu ya Ibu, persediaannya. Ini maaf dengan Ibu siapa? Ibu Nunung, mungkin anaknya Ibu? Aska Bapak? Tri. Ya, ya dengan Ibu Nunung, Aska dan Pak Tri. Nanti saya akan menjelaskan tentang hipertensi, dan kemudian saya butuh waktu untuk 10 menit ya Ibu ya untuk menjelaskan tentang penyakit hipertensi ini. Apakah Ibu bersedia Ibu? Baik Ibu. Sebelumnya saya tensi dulu ya Pak. Saat ini tensinya berapa nih Pak? Sebelumnya Bapak udah minum obat rutin belum? Belum. Belum. Bapak tahu dari waktu itu hipertensi bagaimana? Pada waktu cek pas mau vaksin. Terus saat ini penanganannya gimana Pak untuk mencegah misalkan gejala-gejalanya apa yang dirasakan? Paling pusing. Pusing. Ada riwayat sebelumnya Pak, keluarga yang juga darah tinggi? Ada. Maaf ya Pak, ada sedikit. Saat ini tensi Bapak 140/90. Bapak, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wita, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya, saling berbagi ilmu pengetahuan apa sih hipertensi itu dan bagaimana sih cara pencegahannya, untuk mencegah komplikasi itu seperti apa, kemudian pengobatannya yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, hipertensi ini sendiri itu adalah biasa kalau di masyarakat itu dikenalnya tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini adalah kondisi di mana tekanan darah kita yang meningkat dalam satu waktu yang lama di atas tekanan darah normal. Normalnya tekanan darah itu 120/80. Kalau misalnya nilainya di atas itu, kemungkinan ada bakat darah tinggi gitu. Nah, selanjutnya apa sih faktor penyebabnya darah tinggi itu ya? Di sini ada banyak sekali penyebab-penyebabnya, yaitu ada biasanya nih kalau secara laki-laki dan perempuan ini memang lebih banyak diidap oleh laki-laki, karena memang laki-laki kan secara beban pekerjaan jauh lebih berat, tingkat stresnya juga jadi lebih berat daripada perempuan gitu, makanya banyaknya perbandingannya perempuan dan laki-laki ini banyaknya di laki-laki. Kemudian faktor keduanya ada kegemukan atau obesitas. Nah, obesitas ini bisa meningkatkan faktor risiko darah tinggi. Selanjutnya adalah kurang gerak. Kalau kurang olahraga nih ya Pak ya, bisa menyebabkan darah tinggi.
Selanjutnya ada umur. Biasanya semakin kita bertambah usia, darah tinggi itu kemungkinan itu lebih cepat terkena pada orang yang usia lebih lanjut. Selanjutnya karena keturunan juga bisa, stres. Nah, salah satunya juga terlalu banyak mengkonsumsi garam. Jadi garam yang berlebihan yang tidak dibuang dalam tubuh kita itu bisa meningkatkan darah tinggi. Selanjutnya ada minum-minuman beralkohol, rokok, sama kopi biasanya. Lanjut, nah jenis-jenis hipertensi ini ada beberapa grade. Jadi ada ringan, sedang, sama berat. Kalau ringan ini range-nya itu sekitar 140 sampai 159 atau 90 sampai 95. Jadi kalau tensi Bapak tadi 140 per 90 ya tadi. Nah, maksudnya kategorinya hipertensi ringan gitu. Jadi kalau misalnya nanti di tensi lagi, wah tensinya 160 per 100, udah masuk kategori sedang. Terus kalau misalnya di tensi lagi 180 per 110, oh ini udah bahaya. Ini akibatnya nanti bisa banyak gitu kalau tensinya masuk ke kategori hipertensi berat. Oke, lanjut, apa sih tanda dan gejala hipertensi? Nah, ini tuh bisa kita kenali ya Pak. Biasanya ada alarm nih, tubuh kita punya alarm. Biasanya tuh sakit kepala. Nah, biasanya kalau udah mulai sakit kepala, wah jangan-jangan tensinya naik gitu. Sakit kuduk ini paling khas. Jadi ada rasa nyeri di tengkuk. Nah, itu biasanya tensinya lagi tinggi loh. Susah tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas malah juga bisa kalau misalnya tensinya terlalu tinggi. Gelisah sama pandangannya mulai kabur. Oke, sekarang kita lanjut ke komplikasi ini yang kita antisipasi. Kalau misalnya tadi kan hipertensi ada 3 jenis ya Pak, ringan, sedang, berat. Nah, kalau misalnya udah masuk kategori berat, itu akan meningkatkan resiko komplikasi. Apa aja nih komplikasinya? Pertama, yang paling sering itu adalah stroke, pecah pembuluh darah otak ya. Kedua, ginjal, gagal ginjal. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi, kerja ginjal kita akan berat. Nah, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan yang paling sering juga ini kena penyakit jantung. Makanya biasanya ada orang yang kena misalnya mati mendadak gitu. Nah, bisa jadi tuh tekanan darahnya tuh tinggi banget gitu. Cuma tidak terkontrol karena nggak minum obat. Jadi nggak ketahuan, tiba-tiba pecah pembuluh darahnya. Bagaimana pengobatan hipertensi? Pengobatannya farmakologis, yaitu dengan obat-obatan yang biasa diminum, dengan yang pasti dengan resep dokter. Terus dengan pengobatan non farmakologis, yaitu dengan mengurangi asupan garam, menghilangkan kebiasaan minum alkohol, berhenti merokok, menurunkan berat badan bagi yang bergemukan, olahraga teratur seperti jogging, jalan cepat, dan bersepeda. Yang pasti harus istirahat yang cukup dan hidup tenang. Ada lagi nih, apakah ada pengobatan secara tradisional? Ada. Pengobatan tradisional yang dapat dibuat di rumah antara lain dengan mengkonsumsi secara teratur jus buah mentimun. Ngerti ya Bu ya? Iya, udah sering dilakukan ya Bu ya? Iya, terus buah belimbing, terus sama daun seledri. Ya. Itu kan mudah didapat ya Bu ya? Makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi antara lain sayur-sayuran hijau kecuali daun singkong Bu. Pak, daun melinjo dan melinjonya itu nggak boleh gitu. Ikan laut tidak asin, terutama ikan laut air dalam seperti kakap dan tuna. Telur boleh dikonsumsi maksimal 2 butir dalam 1 minggu dan diutamakan putih telurnya saja. Daging, ayam kecuali kulitnya, jeroan dan otak karena banyak mengandung lemak. Jadi itu yang perlu dihindari ya Bapak, Ibu. Untuk makanan yang perlu dihindari, makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, mie instan, minuman kaleng. Terus ada daging merah seperti hati ayam, sosis sapi, daging kambing. Makanan berlemak dan bersantan tinggi seperti makanan yang terlalu asin. Jadi itu yang harus dikurangi. Pak, Ibu tadi sudah dijelaskan ya tentang apa sih pengertiannya hipertensi ya Bu ya. Saya akan menanyakan kembali nih Bu nih tentang tadi sudah dijelaskan, terutama untuk ada kan grade tingkat-tingkatannya tuh. Ya Bapak mungkin atau Ibu bisa jelaskan tuh ada 3. Untuk hipertensi ada 3 tingkatan. Ya. Pertama hipertensi ringan, sedang, dan hipertensi berat. Oh ya, baik Pak. Terus kemudian juga ada komplikasi Pak yang didapat dari penyakit hipertensi itu Pak. Iya, itu dari komplikasinya
komplikasi hipertensi mengakibatkan stroke, gagal ginjal dan serangan jantung. Ya, bagus Pak. Ya, Bapak tadi sudah mengerti ya Pak ya tentang tadi pengertiannya, kemudian grade-grade-nya juga sudah mengerti, terus komplikasinya ya Pak ya. Ya baik Bapak, terima kasih ya Bapak atas partisipasinya. Bapak, Ibu dari tadi dari yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, gini, tadi kan setelah di tensi, Ya. tekanan darah saya kan masuk kategori hipertensi ringan. Ya. Nah, untuk itu apakah obat yang harus saya konsumsi dan waktunya sampai kapan gitu? Untuk pengobatan kan sesuai dengan resep dokter ya Pak ya, biasanya diberikan itu adalah obat penurun tekanan darah. Itu amlodipin yang diminum itu biasanya sesuai, misalkan Bapak diatur pagi itu harus pagi diminumnya, atau siang harus diminum siang. Terus kalau misalkan memang sore harus diminum sore. Terus kemudian itu nanti diminum seumur hidup ya Pak ya. Oh iya. Iya, seumur hidup, dan usahain juga Bapak harus kontrol tiap bulan ya. Tuh, puskesmas terdekat. Sibuk. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Patri, Adiaska, makasih ya. Buat Ibu juga makasih banyak atas kesempatannya sudah mau berdiskusi bersama kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan pengetahuan Bapak juga mengenai seputar hipertensi. Jadi nanti setelah ada penyuluhan dari kami, diharapkan Bapak sama Ibu juga rajin untuk cek kontrol tensi ya. Boleh ke puskesmas, ke klinik, ke bidan juga boleh. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.